pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Beberapa saat terakhir, Presiden Joko Widodo telah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Adapun pemberlakuan PPKM sebelumnya diberlakukan untuk menggantikan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka untuk menanggulangi kasus COVID-19 di Indonesia. Pada saat ini bisa dikatakan bahwa pandemi sudah berakhir. Tetapi berakhirnya pandemi tentunya tak semerta-merta meninggalkan berbagai dampak yang telah dihasilkan dari wabah ini yang terjadi kurang lebih 2 tahun ini. Kemudian dari dampak tersebut secara tidak langsung juga menuntut umat manusia untuk membuat terobosan dalam rangka menghadapi keterbatasan. Tuntutan model sistem baru yang mengharuskan melanjutkan konektivitas sesama manusia menjadi momok yang paling utama pada masa itu. Sama seperti sifat alamiah manusia, ketika terdesak baru menunjukkan kemampuan terbaiknya. Seperti halnya penciptaan vaksin dan perkembangan teknologi. Dalam video ini tidak akan membahas mengenai seluk-beluk vaksin hingga berbagai konspirasinya. Dalam video ini akan membahas mengenai teknologi. Kita harus mengucapkan banyak terima kasih nih untuk para pengembang teknologi. Karenanya, proses digitalisasi yang telah masif dilakukan sangat mempermudah mobilisasi kita, khususnya saat pandemi. Bahkan, ketika pandemi bisa dikatakan berakhir pada saat ini, peninggalannya telah mengubah dari tingkat bersosialisasi kita. Tapi, berlebihan rasanya kalau mengatakan bahwa teknologi mampu mengubah sifat sosial alamiah manusia. Tapi memang itu adanya. Digitalisasi telah banyak mengubah dan mempermudah urusan kita sehari-hari. Entah itu bekerja, belajar, rapat, bahkan nih, hal seperti membeli makanan pun bisa kita rasakan kemudahannya karena dampak hal tersebut. Tetapi di sini masalahnya, ketika pandemi melanda di seluruh penjuru dunia, tidak ada yang menyangka hal tersebut akan menyebar secara masif dan hal tersebut juga mengingatkan kita bahwa gap kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu masih ada. Bagi si kaya yang memiliki akses terhadap teknologi, mereka memiliki kesempatan untuk berdiam di rumah pada saat memperlakukan pembatasan sosial atau physical distancing. Mereka memiliki kesempatan untuk berdiam di rumah, melakukan pekerjaan dari rumah, dan hal tersebut hampir bisa dikatakan tidak mengubah banyak dari kehidupan mereka. Tetapi apa kabar si miskin? Pada masa pembatasan sosial atau istilah keren yang biasa kita dengar dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, atau dalam hal ini dirubah menjadi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Apakah si miskin tersebut bisa hanya diam di rumah? Padahal yang seperti kita tahu bahwa rata-rata pekerjaan orang yang tergolong dalam tanda kutip miskin tersebut adalah serabutan yang mengandalkan mata pencariannya di jalanan. Kemudian apabila membahas mengenai teknologi yang pada saat pandemi mengharuskan si miskin belajar jarak jauh melalui gadgetnya, apakah mereka dapat melaksanakan itu semua tanpa adanya sebuah persoalan? Di sini pandemi sekali lagi menyadarkan kita bahwa memiliki kesempatan untuk menikmati teknologi merupakan sebuah privilege yang patut kita syukuri. Pandemi juga mengingatkan kita bahwa kita masih beruntung, setidaknya masih memiliki sebuah gubuk untuk berlindung dan bernaung demi memutus rantai penyebaran wabah tersebut. Berbeda halnya dengan seorang guru di pelosok Madura. Di tengah terpaan pandemi yang memaksa untuk membatasi pergerakan masyarakat, guru sekolah dasar tersebut terpaksa berinisiatif untuk mengunjungi tempat tinggal siswanya satu persatu, karena kebanyakan merupakan bagian dari keluarga petani yang tidak memiliki satupun perangkat digital. Kemudian di pedalaman Papua, seorang guru honorer membuat surat terbuka kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dikarenakan sebagian wilayah tersebut tidak terjangkau oleh layanan internet, tidak terjangkau listrik, sehingga secara terpaksa kegiatan belajar mengajar terpaksa berhenti. Selama pandemi, aku memutuskan untuk pulang kampung di Ponorogo, meninggalkan kos kosong selama 2 tahun lamanya. Selama di rumah itu, ketika sedang melakukan pembelajaran secara jarak jauh melalui platform konferensi online, secara gamblang aku mendengar teriakan tetangga yang dalam tanda kutip memarahi anaknya ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
Tidak sengaja aku juga mendengar beberapa percakapan oleh orang tuanya dengan nada keras bahwa kowe iki pas pelajaran onco dolanan game. Walaupun aku tidak setuju dengan cara penyampaian yang kurang baik tersebut, tetapi secara singkat, ocehan tersebut mengingatkanku bahwa bagaimana cara si miskin untuk bersekolah saat pandemi. Karena ya seperti kita tahu bahwa pembelajaran daring memerlukan gawai dan paket data. Dan kembali lagi, seperti kita tahu bahwa hal tersebut tidaklah murah. Jangankan memikirkan untuk membeli gawai, untuk makan pun mereka juga sudah mikir beberapa kali karena mereka tidak diperkenankan kerja keluar rumah dikarenakan pandemi tersebut. Dari hal tersebut kita bisa melihat anak tersebut masih tergolong beruntung dibandingkan dengan seorang guru di pelosok Madura dan pedalaman Papua yang tidak memiliki persoalan akses terhadap jaringan internet dan berbagai penunjangannya. Pada kondisi seperti ini, masyarakat berpendapatan rendah berada pada kondisi yang paling tidak diuntungkan. Mereka diharuskan memutar otak untuk dapat tetap terhubung dalam memenuhi kebutuhannya. Melalui pandemi tersebut, kita menjadi tersadar bahwa gap tersebut memang ada dan nyata. Tak perlu mencari salah apalagi sampai mencaci maki. Kita perlu membuka mata dan belajar. Di sini kita mempunyai peranan dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia untuk berkontribusi dengan memberikan sebuah solusi. Berkontribusi sesuai latar belakang kita masing-masing, tidak perlu terpaksa terengap-engap untuk mewujudkan hal tersebut. Kita hanya perlu hati untuk bisa mengerti dan bukan tidak mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan berdampak besar untuk orang lain.